Hujan deras mengguyur Jakarta sore itu ketika Andi keluar dari apartemen mereka dengan payung yang patah di tangan. Keputusan untuk meninggalkan Budi, kekasih prianya selama 2 tahun, karena tekanan keluarga yang baru saja mengetahui rahasia mereka, ternyata akan menjadi awal dari penyesalan terdalam dalam hidupnya. Air hujan yang dingin menusuk kulit Andi seperti jarum, tapi rasa sakit di dada jauh lebih menusuk. Dia berjalan cepat menyusuri trotoar kawasan Kemang yang licin, payung hitam rusak itu hanya meneteskan air ke bahunya yang sudah basah kuyup. "Kenapa aku lakukan ini?" gumamnya dalam hati, suara Budi yang memanggil namanya dari balik pintu apartemen masih bergema di telinganya. "Andi, tunggu. Kita bisa bicara." Tapi Andi tidak berbalik. Dia terus melangkah, meninggalkan segalanya di belakang. 2 tahun lalu, semuanya dimulai dengan sederhana. Andi, seorang marketing executive berusia 28 tahun di perusahaan IT besar di Sudirman, sedang minum kopi sendirian di sebuah kafe kecil di Blok M setelah rapat panjang dengan klien. Budi, 31 tahun, arsitek relance yang baru pindah dari Surabaya, duduk di meja sebelah dengan laptop terbuka, merancang desain rumah untuk proyek di Bali. "Ma, chargernya boleh dipinjam sebentar?" "Punyaku habis," kata Budi dengan senyum hangat yang langsung membuat Andi lupa pada deadline-nya. Obrolan mereka mengalir seperti sungai, dari kemacetan Jakarta sampai mimpi-mimpi kecil tentang hidup yang lebih tenang. Malam itu berlanjut ke makan malam di warung sate pinggir jalan, lalu kencan rahasia berikutnya di bioskop sepi di mal pinggiran. Andi yang dibesarkan di keluarga Sundanese taat di Bandung selalu menyembunyikan siapa dirinya. Di kampung, laki-laki harus menikah, punya anak, melanjutkan garis keturunan. Pacaran dengan perempuan di masa kuliah dulu hanya topeng, tidak pernah membuatnya bahagia. Budi lebih berani, keluarganya di Surabaya lebih longgar, tapi dia menghormati ketakutan Andi. "Kita jaga dulu ya," kata Andi setiap kali Budi mengusulkan untuk lebih terbuka. Mereka pindah bersama ke apartemen kecil di Kemang setahun lalu, dengan alasan teman sekamar bagi siapapun yang bertanya. Hidup mereka penuh momen kecil yang indah, masak bareng di dapur sempit, nonton film Korea sambil bergandengan di sofa, liburan akhir pekan ke puncak dengan mobil sewaan sambil pura-pura hanya teman. Tapi bayang-bayang selalu ada. Andi sering gelisah setiap kali ibunya menelepon, bertanya kapan kamu pulang. "Ada anak tetangga yang cocok untukmu." Budi selalu bilang, "Kita bisa hadapi bersama, Andi. Aku siap ketemu keluargamu." Tapi Andi selalu menggeleng. "Kamu tidak tahu, Budi. Mereka akan hancur. Aku anak tunggal, harapan mereka satu-satunya." Sore itu bom meledak. Ibu Andi menelepon dengan suara menangis, "Anakku, tetangga bilang kamu tinggal dengan cowok di Jakarta. Jangan buat malu keluarga besar kita. Pulang sekarang, besok kita bicara pernikahan dengan anak Pak Haji." Andi merasa dunia berputar. Dia mematikan telepon, marah, takut, dan malu bercampur aduk. Budi mencoba memeluknya, "Kita bicara baik-baik dengan mereka. Aku ikut pulang ke Bandung." Tapi Andi meledak, "Tidak. Kamu tidak mengerti. Aku harus pergi sendiri. Ini salahku, aku yang lemah." Dia meraih jaket, ambil payung rusak yang kemarin Budi coba perbaiki sambil tertawa, dan keluar pintu. Sekarang di tengah hujan, Andi naik taksi ke stasiun Gambir. Di dalam mobil, dia mematikan ponsel agar tidak mendengar panggilan Budi. "Ini yang terbaik untuk semua orang," katanya pada dirinya sendiri, tapi hatinya berteriak sebaliknya.
Malam itu dia tiba di rumah orang tua di Bandung, sebuah rumah sederhana bergaya Sunda dengan halaman luas dan pohon mangga tua. Ibu langsung memeluknya erat, air mata berlinang. "Alhamdulillah kamu pulang, Nak. Besok kita ke rumah Pak Haji, ada gadis baik bernama Siti, dia gurus, cocok sekali untukmu." Ayahnya hanya diam di kursi ruang tamu, memegang koran tapi matanya penuh harap. Kakak perempuan Andi yang sudah menikah dan punya 2 anak, datang esok paginya dengan senyum lebar. "Akhirnya kamu sadar, Dik. Hidup normal itu penting." Andi tersenyum paksa, tapi malam itu di kamar lamanya, dia menatap langit-langit, memikirkan Budi yang sendirian di apartemen. "Makan aku," bisiknya. Hujan di luar jendela Bandung terasa sama derasnya dengan yang di Jakarta, seolah ikut menangisi keputusannya. Pagi berikutnya di Bandung, rumah keluarga Andi penuh keramaian. Ibu sibuk memasak opor ayam dan rendang untuk menyambut calon menantu. Siti, gadis yang dijodohkan, datang bersama orang tuanya sore hari. Andi duduk di ruang tamu, memakai kemeja batik yang ibunya siapkan, tersenyum sopan saat Siti bicara tentang pekerjaannya sebagai guru dan mimpi punya keluarga kecil. "Kamu suka anak-anak ya, Mas Andi?" tanya Siti malu-malu. Andi mengangguk, tapi dalam hati dia membayangkan wajah Budi yang suka bercerita tentang desain rumah untuk anak yatim. "Ya, aku suka," jawabnya pelan. Setelah tamu pulang, ibunya memeluknya lagi. "Kamu sudah dewasa, Nak. Jangan lagi tinggal dengan teman cowok di Jakarta, nanti orang salah sangka." Andi hanya diam, merasa seperti sedang tenggelam pelan-pelan. Malam itu, dia menelepon teman lamanya, Riko, yang juga gay tapi sudah menikah dengan perempuan 5 tahun lalu demi keluarga. "Gimana caranya, Rik? Aku meninggalkan dia kemarin." "Payung patah, hujan deras, seperti drama murahan," cerita Andi dengan suara pecah. Riko tertawa pelan dari seberang. "Aku tahu rasanya, Di. Awalnya sakit, tapi lama-lama terbiasa. Kamu harus mikir keluarga, masyarakat kita belum siap. Aku sekarang punya anak, hidup tenang, meski kadang aku masih ingat mantanku dulu." Andi mendengarkan, tapi kata-kata Riko terasa hampa. Dia ingat bagaimana dulu di kuliah mereka bertiga sering nongkrong di kai kampus, berbagi rahasia kecil. Riko dulu paling berani, tapi sekarang dia bilang hidup ini kompromi, Andi. Hari-hari berikutnya Andi mencoba menyesuaikan diri. Dia ikut ayahnya ke sawah, membantu ibu di dapur, pergi ke masjid setiap subuh. Keluarga besar berkumpul akhir pekan, paman-paman bertanya kapan lamaran. Andi merasa seperti aktor di panggung, tersenyum tapi hati kosong. Dia sering duduk di teras rumah sore hari, menatap gunung Tangkuban Perahu yang samar di kejauhan, memikirkan Budi yang pasti sedang sendirian di apartemen. Ponselnya dia aktifkan sekali, ada puluhan pesan dari Budi. "Andi, pulanglah. Aku tidak marah. Kita bisa mulai lagi." Tapi Andi tidak balas. "Ini untuk kebaikanmu juga, Budi," bisiknya. Suatu malam, kakaknya curiga. "Kamu aneh akhir-akhir ini, Di. Ada apa dengan teman sekamarmu itu?" Andi gelagapan, "Cuma teman biasa, Kak." Tapi malam itu dia menangis diam-diam di kamar, merasa dirinya seperti burung yang sayapnya dipotong. Tekanan semakin berat ketika keluarga mulai rencanakan lamaran dengan Siti bulan depan. Andi pergi ke kota, bertemu Riko lagi di sebuah warung kopi di Dago. "Aku tidak bisa, Rik. Setiap kali lihat Siti, aku bayangin Budi." Riko menghela napas. "Kalau gitu, kamu harus pilih, Di. Keluarga atau dia. Di Indonesia ini, keluarga menang." Andi pulang dengan hati semakin berat.
Hujan mulai turun lagi di Bandung, mengingatkannya pada sore itu di Jakarta. Keputusannya semakin terasa salah, tapi dia belum berani mengakui. Bulan berganti, lamaran dengan Siti sudah di depan mata. Andi ikut ke rumah Siti beberapa kali, duduk berdua di teras sambil ngobrol tentang masa depan. Siti baik, lembut, dan tulus, tapi setiap kali dia pegang tangan Andi, Andi merasa dingin. "Kamu diam saja, Mas. Ada masalah?" tanya Siti suatu sore. Andi menggeleng, "Cuma capek kerja." Padahal dia sudah resign dari pekerjaan di Jakarta, memilih kerja remote agar tidak kembali ke kota itu. Tapi malam-malam dia sering bangun, membayangkan Budi mungkin sudah move on, mungkin sudah punya pacar baru. Rasa cemburu menyiksa, meski dia yang pergi. Suatu hari, Riko datang ke Bandung membawa cerita lama. Mereka duduk di warung nasi liwet Aurit. Riko bilang, aku dulu juga seperti kamu, Di. Meninggalkan cowokku karena tekanan. Sekarang aku bahagia dengan istri, tapi kadang aku tanya, apakah ini hidup yang sebenarnya? Andi mendengarkan, merasa ada harapan kecil. Tapi saat pulang, ibunya sudah menyiapkan baju untuk lamaran. "Besok kita ke rumah Siti, Nak. Semua sudah diatur." Andi merasa terjebak. Malam itu dia keluar rumah diam-diam, naik motor ke bukit kecil di pinggir kota, menangis sendirian di bawah pohon pinus. "Budi, aku kangen kamu," katanya pada angin. Keesokan harinya, saat keluarga berkumpul untuk bahas tanggal lamaran, telepon dari nomor tak dikenal masuk. Suara di seberang adalah teman lama Budi, Andi. "Budi masuk rumah sakit kemarin. Kecelakaan motor di Jakarta, dia nanyain kamu." Andi membeku. Dunia seolah berhenti. Dia buru-buru pamit ke keluarga dengan alasan mendadak, naik kereta pertama ke Jakarta. Di perjalanan hujan lagi turun, mengingatkan payung patah itu. Sampai di rumah sakit, Budi sudah sadar, kakinya patah, wajahnya pucat. "Andi, kamu datang," kata Budi lemah. Andi memegang tangannya, air mata jatuh. "Maafkan aku, Budi. Aku bodoh." Mereka bicara panjang, Budi cerita bagaimana dia hampir menyerah, tapi tak menunggu. Andi cerita tentang tekanan keluarga, tentang Siti, tentang malam-malam tanpa tidur. Tapi saat Andi bilang, aku mau balik ke Bandung dulu, selesaikan semuanya," Budi mengangguk sedih. "Jangan paksa diri, Andi." Kembali ke Bandung, Andi mencoba bicara dengan ibunya. "Bu, aku tidak bisa nikah dengan Siti." Ibu menangis, "Kenapa, Nak? Apa karena teman cowokmu itu?" Andi diam, tidak berani mengaku sepenuhnya. Konflik mulai muncul, paman-paman datang, bicara tentang malu keluarga. Andi merasa seperti sedang diadili. Dia pergi ke masjid, berdoa, tapi jawaban dalam hatinya semakin jelas, dia tidak bisa hidup bohong. Riko menelepon, "Jangan ulangi kesalahanku, Di. Kalau kamu bahagia dengan dia, lawanlah." Andi mulai berpikir untuk kembali ke Jakarta, tapi keluarga semakin ketat mengawasi. Tekanan naik, dia merasa sendirian di tengah orang-orang yang mencintainya. Konfrontasi besar terjadi saat makan malam keluarga. Ayah Andi meletakkan sendok, "Katakan yang sebenarnya, Andi. Apa kamu seperti itu?" Kata "seperti itu" menggantung berat di udara. Andi menatap meja, tangannya gemetar. "Ya, Ayah. Aku mencintai Budi. Dia pria, tapi dia membuatku bahagia." Ruangan hening sejenak, lalu ibu menangis keras, kakaknya berdiri marah, "Kamu gila, Di. Pikirkan nama baik keluarga." Paman-paman mulai bicara soal dosa, adat Sunda, apa kata tetangga.
Andi merasa dadanya sesak, tapi untuk pertama kalinya dia merasa bebas. Aku sudah coba hidup seperti yang kalian mau. Tapi aku tidak bahagia. Aku tetap anak kalian. Malam itu rumah gempar. Beberapa kerabat bilang Andi harus diusir, yang lain bilang beri waktu. Andi tidur di kamar tamu mendengar ibunya menangis di kamar sebelah. Pagi harinya dia pergi ke Jakarta lagi, kali ini dengan tas penuh. Di rumah sakit, Budi sudah boleh pulang. Andi menjemputnya, aku pulang Budi. Kali ini untuk selamanya. Mereka kembali ke apartemen Kemang yang sudah sepi, membersihkan debu bersama, memasak mie instan seperti dulu. Tapi luka masih ada. Budi bilang nih aku takut kamu pergi lagi kalau keluarga telepon. Andi berjanji tidak lagi. Aku sudah dewasa. Di Jakarta, Andi mencari kerja baru, bergabung dengan komunitas kecil teman-teman gay yang saling dukung tanpa sorotan. Riko datang berkunjung melihat Andi dan Budi, kalian beruntung. Aku iri. Tapi tekanan masyarakat masih ada, tetangga apartemen mulai gosip, kantor baru Andi ada yang curiga. Suatu hari, ada email anonim kami tahu rahasiamu, keluarlah atau kami sebar. Andi panik, tapi Budi memeluknya, kita hadapi bersama. Mereka pindah ke apartemen lebih kecil di pinggiran, mulai hidup lebih tenang. Andi mulai menulis jurnal tentang perjalanannya, tentang bagaimana penyesalan sore hujan itu mengajarinya berani. Suatu akhir pekan, mereka pergi ke Bandung diam-diam. Andi bertemu ibunya sendirian di rumah. Bu, aku tetap mencintai kalian. Tapi aku juga mencintai Budi. Ibu menangis, tapi kali ini memeluk Andi lebih lama. Pulanglah kapan saja, nak. Tapi jangan bawa dia dulu. Langkah kecil, tapi berarti. Andi kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan. Hubungan mereka semakin kuat, penuh pengertian. Budi mulai proyek desain rumah untuk pasangan sesama jenis, Andi bantu promosi. Hidup mulai terasa benar. Tapi Andi masih sering ingat payung patah itu, simbol keputusan bodohnya dulu. Tahun berganti, Andi dan Budi merayakan ulang tahun hubungan ketiga mereka di sebuah kai kecil yang sama tempat mereka bertemu. Tapi badai baru datang. Keluarga Andi di Bandung mengadakan pertemuan besar, meminta Andi pulang karena ayah sakit. Saat di sana, paman-paman menekan lagi, kamu harus nikah, Andi. Ayahmu ingin cucu. Andi menolak tegas, aku sudah punya keluarga dengan Budi. Konflik meledak lagi, kali ini lebih keras. Ayahnya yang lemah di ranjang rumah sakit bilang pergilah, nak. Tapi jangan lupakan kami. Andi pulang ke Jakarta dengan hati hancur, tapi kali ini dia tidak sendirian. Budi ikut menunggu di hotel. Di Jakarta, Andi mulai ikut kelompok dukungan online untuk di Indonesia, bertemu orang-orang dengan cerita serupa. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang berhasil berdamai. Andi belajar bahwa pertumbuhan bukan tentang lari, tapi menghadapi. Suatu hari, kakaknya menelepon, ibu sakit, Andi. Dia tanya tentang kamu. Andi dan Budi memutuskan datang bersama. Di Bandung suasana tegang tapi ibu memeluk Budi pelan, kamu yang buat anakku bahagia. Budi mengangguk, iya bu. Saya janji jaga dia. Malam itu keluarga duduk bersama, bicara panjang. Bukan langsung terima, tapi mulai paham. Kami butuh waktu, kata ayah. Kembali ke Jakarta, Andi merasa tumbuh. Dia resign dari kerja kantoran, mulai bisnis kecil bersama Budi, studio desain yang ramah untuk semua. Mereka punya teman baru, hidup lebih terbuka di lingkaran mereka.
Tapi masyarakat luar masih sulit. Ada insiden di jalan, orang memandang aneh saat mereka bergandengan. Andi belajar mengabaikan fokus pada kebahagiaan dalam. Budi bilang, kamu sudah berubah, Andi. Dari yang lari dengan payung patah, sekarang kamu berdiri tegar. Andi tersenyum karena kamu. Puncak datang saat mereka liburan ke Bali, duduk di pantai Kuta sore hari. Andi memeluk Budi, terima kasih sudah menunggu aku. Mereka bicara tentang masa depan, mungkin adopsi anak suatu hari, atau sekadar hidup bersama. Pulang ke Jakarta, Andi menelepon ibunya rutin cerita tentang hidupnya. Lambat laun, keluarga mulai terima, kakaknya bahkan kirim foto anaknya dibuat keponakan kalian nanti. Perjalanan panjang, penuh air mata dan tawa. Andi sadar, keputusan sore hujan itu adalah tik balik, bukan akhir. Tahun-tahun berlalu, Andi dan Budi membangun hidup yang tenang di apartemen baru di pinggiran Jakarta Selatan. Bisnis mereka berkembang, studio desain mereka menerima klien dari berbagai latar, termasuk pasangan sesama jenis yang ingin rumah impian. Andi sering mengajar workshop online tentang penerimaan diri, berbagi cerita perjalanannya tanpa menyebut nama. Budi tetap arsitek, merancang rumah-rumah yang bercerita tentang cinta apapun bentuknya. Keluarga di Bandung sudah lebih terbuka, Ibu Andi bahkan pernah datang ke Jakarta, tidur di sofa apartemen, dan pagi harinya bilang rumah kalian nyaman, nak. Suatu sore hujan lagi di Jakarta, Andi berdiri di balkon apartemen, memegang payung baru yang utuh. Dia tersenyum mengingat payung patah dulu. Budi mendekat, memeluk dari belakang, masih ingat hari itu. Andi mengangguk, hari itu aku hampir kehilangan segalanya. Tapi justru hari itu yang buat aku menemukan diri sendiri. Mereka duduk bersama, minum teh hangat, bicara tentang rencana liburan ke Surabaya menemui keluarga Budi yang sudah lama menerima. Hidup mereka bukan tanpa tantangan, tapi penuh pengertian dan cinta yang matang. Andi sekarang 35 tahun, lebih tenang, lebih kuat. Dia sering jalan-jalan di taman dekat apartemen, melihat pasangan muda, berharap mereka tidak perlu sembunyi seperti dulu. Riko masih teman baik, sekarang lebih bahagia setelah cerai dan mulai terbuka. Kamu inspirasi aku, kata Riko suatu hari. Andi hanya tertawa, kita semua belajar dengan caranya masing-masing. Di akhir perjalanan ini, Andi berdiri di pantai Bali lagi bersama Budi saat matahari terbenam, tangan mereka saling genggam. Angin laut membawa rasa damai. Dia telah tumbuh dari laki-laki yang lari karena takut, menjadi laki-laki yang berdiri karena cinta. Keluarga, masyarakat, tekanan, semuanya masih ada, tapi Andi sudah punya kekuatan untuk menghadapi. Cinta mereka bukan lagi rahasia, tapi cerita tentang keberanian. Apakah mengorbankan cinta sejati demi menyenangkan keluarga dan masyarakat selalu pilihan yang benar? Benar atau salah?